two, three. Halo guys, welcome back to my podcast. Pokoknya tentang tembakau di Indonesia, enggak sih seluruh Depok aja. Tepatnya di Cakarawa. Ya Allah, dia sangat mendeskripsi sekali, mendetail. Kalau itu nggak bisa lakukan. Wow, lu nggak bisa lagi ngapain sih? Gue lagi berkaya. Itu yang rambut mana cewek? Itu yang rambut. Oh, wenting. Bentar. Halo. Ya, biasanya kan kalau opening harusnya meriah mas. Yeay! Jangan ya, malah jadi kabur ya orang. Kabur orang kaget. Apa sih? Boleh lah. Oh, tempat tembakau. Ini tuh tempat tembakau. Namanya apa sih? Wow, iklan. Jangan. Kita harus tetap konsisten. Kalau mau toko ini masuk bayar kita ya. Jangan. Paling murah gitu ya. Gratis gitu nggak boleh. Si paling nggak bayar, si paling nggak boleh. 2.000. Kadang kalau misalkan kencing bayar, orang yang lagi tidur nggak bayar mas. Bukan maksudnya kalau misalkan si tukang kan kadang suka ngantuk kali jam gadang. Nah itu suka tidur tuh di tempat kotak samping kotak. Nah ada yang lewat. Ya orang pada sih. Iya nggak bayar kan jadinya. Bayar. Iya kayak lagi langsung tetes sedikit. Kayak tes kencing. Ini temanya apa sih kencing? Kencing nggak bayar di komputer. Mas, katanya lu punya apa namanya ngobrolin apa kita hari ini? Tembakau lah. Tembakau ya. Tembakau sekarang lagi happening banget ya. Udah berjalan 2 tahun loh. Dari 2020 Covid tuh awal mula tembakau rame. Sejarahnya gimana sih Mas? Lu tahu nggak? Karena gimana ya, orang-orang itu kan semenjak Covid itu nggak punya duit ya. Sama Kayak iya mungkin ya bukan nggak punya duit sih, sebenarnya punya duit sih Mas gitu kan. Kita nggak boleh ngomong ngejudge orang nggak punya duit. Ibaratnya kayak mungkin nggak punya duit, tapi pada waktu itu Covid kan banyak yang di PHK Mas. Ya itu kita sangat ya berasa lah di diri kita juga gitu. ya, makanya kan dia lebih berasa lagi kalau dia nyari tembakau yang rasa lapor. Waduh, gila Mas, rasanya melon lagi ya. Iya, apel ice. Bulet. Aja apel ice. Oh iya, pokoknya apa namanya? Ya intinya tembakau tuh sampai sekarang masih survive ya. Karena mungkin kebutuhan pokok kali Mas. Nggak bakal basi lagi juga. Iya sih. Ya ibaratnya apa ya? Rasanya tuh emang awal-awal jujur lu pertama kali ngebakar rasanya enak gak? Awal-awal sih aneh gitu kan. Iya karena mungkin curah itu kali ya. Curah. Jadi sekarang tuh udah ada premium guys. Jadi setiap tembakau yang udah bercukai itu pasti rasanya 98% mirip ya Mas ya. 11-12 lah. Iya kayak kita punya produk nih namanya Grand Royal. Anjay masuk Grand Royal. Yang lagi delinting nih. Grand Royal ya itu rasa apa Mas? Rasa Marlboro Express. Mantap. Berapa nggak? Biarin aja nggak usah ngomongin Berapa harga. toko lu? Waduh. Borong. Ini tokonya dia guys. Enggak bukan. Kalau gua cuma customer doang. Enggak, Sering bukan. di sini. Enggak ada. Pokoknya kita di sini tuh nongkrong, Mas. Kalau di sini tuh karena rumah gua deket gitu. Kalau jauh mau gak gua. Enggak, terus pokoknya apa pengalaman lu di tembakau, Mas, dari sejauh inilah. Lu udah mulai ngebakau tuh dari mulai kapan? Dari mulai tahun kemarin tuh gua. Tahun kemarin tuh 2022 ya? 2022. Oke. Itu apa ya pengalaman lu punya dikit cerita enggak lu? Punya. Jadi waktu itu gua gimana ya? Duit gua ngepas banget nih ya kan. Ada duit 30.000. Ini gimana caranya? Gua bagi buat di kota sama bisa dapat rokok nih. Oke. Sementara besok-besok gua ada apa namanya tuh? Masukan ya kan. Iya. Kira oke lah gua coba rokok tembakau. Nah, pas gua looting, gua beli dengan harga 15.000, itu bisa dapat 5 bungkus. Tapi rasanya enak enggak? Rasanya 11-12. Enggak, maksudnya waktu 2022 udah banyak premium sih ya. Oke. Premium. Udah enak tuh ya. Tembakau pertama lo kan? Tembakau pertama gua itu apple ice. Apple ice sampai sekarang tuh. Sampai sekarang Berarti lu bener-bener konsisten orangnya. konsisten. Kalau gua
Gua pengalaman ngebako tuh sama awalnya ya tadi duit-duit itulah ya ibaratnya kehidupan lah, ibaratnya kehidupan yang ibaratnya harus kita jalani dengan seksama, Bang. Oke lah, kita beli rokok yang mahal tuh, misalkan sebungkus 20.000. Iya, Buat besok anjing kan? mahal banget kan. Iya, 20.000 cuma dapat sebungkus. Itu 2022 belum mencukai, belum naik loh, maksudnya baru isu dan naiknya baru 1.000 2.000 lah, ada damage sih sedikit. Nilai udah naik kan nih? Iya, kalau sekarang 2023 nih. Ya kita nggak usah ngebahas sekarang, kita ngomongin yang tadi dulu tuh. 2022 lu mulai ngebako, akhirnya kepinggir Chapter Ice sampai sekarang. Sampai sekarang. Rokok mantan lu apa? Bukan rokok mantan, bukan rokok yang si mantan, bukan. Ya, rokok mantan gua Sampurnami. Sampurnami. Nyambung tuh sama si Apple Ice. Karena gua lebih Suka flavor. flavor, terus juga Dingin ya. dingin gitu. Dinginnya juga stop sih, nggak tahu Gue dingin. nggak suka sih dingin. Mungkin orang beda-beda lidah ya. Jadi enak gitu, nggak terlalu mentol. Biasanya kalau kedinginan gue suka dipeluk. Gua selimutan gua. Karena gua jomblo. Waduh. Kalau lu mah selimut tetangga. Waduh nih. Intermezzo sedikit nih, Dimas belum punya pacar nih guys. Kalau nggak ada selimut gua pengen pohon tembakau. Waduh tuh pohon tembakau. Selimutnya sambil melinting. Nah, Tapi akhirnya bermanfaat lah ya. Ibaratnya setelah lu ngebako ngepangkas kos banget ya. ngebantu banget. Oh itu mil masih berapa tuh 2022? Itu ini masih 25 lah. 25 26 itu. Oke. Sekarang udah 20 30-an ya? 30 lebih. 30. Oke, anjir jauh banget. Naiknya goceng ya, ibaratnya Iya. cukai itu ya. Nah, kalau pengalaman gua tadi ya itu 2021 awalnya gua nikah kan. Budget gua ya terbatas lah untuk udah kebagi-bagi. Yang tadinya gue bujang, tiba-tiba gue punya tanggungan nih Mas, ya kan? Buntut. Iya, belum punya buntut. Ya, ibaratnya gue punya gandengan lah. Ibaratnya harus ada yang gue sisihkan Ya, tergandeng. untuk keluarga gitu kan. Akhirnya budget kepangkas kan. Harus biasanya nih jujur nih, gue pengeluaran rokok bisa sehari 2 bungkus, 1 bungkus, kadang ya random. Bisa gue akumulasiin 1,5 tuh rokok Sebulan doang. doang? Sebulan. Anggap aja kayak gue filter 22 berarti 20.000 dikali 30 lah. Gue 1 minggu nggak mungkin libur ngerokok kan. Karena gue pangkas segala macem. Sekarang gue Pangkas bukan rambut, Oh, bukan bibir. Oh. Pangkas bibir sekarang ada udah BBM. di BBM. Hah? BBM. Bahan bakar mulut. Anjing jauh. Gue mikir. Nah pokoknya gitu kan. Akhirnya gue masuk lagi. Gue malah si tolol anjing. BBM. Tiba-tiba di otaknya tuh BBM anjing. Aneh dia kalau lagi mikir. Lu aneh. Bikin gue pengen kabur. Ya pokoknya enggak, gue pengen apa sih namanya menjabarkan, mendetailkan ketika gue pengeluaran 1,5 sebulan dibanding ketika gue nemu tembakau. Waktu itu gue beli tembakau yang kemasan tapi kretek ceban tuh, atau 15 lah pokoknya 50 gram. Nah gue bikin satu batang itu sebatang cuma segram Mas. Lu bayangin 50 gram berarti kan kita bagi aja satu kan 1 gram 1 batang berarti 50 batang, sama yang aur lah pokoknya yang pasti nggak nyampe 50 atau enggak 46 batang lah ya. Kita pangkas 45 batang, lumayan kan. Sekarang dicampur sama cengkeh kan. Biar wangi. si penting banget tuh cengkeh. Iya bener 3. Ya pokoknya gitulah. Untuk device, alat-alat segala macam ya itu di luar dari pengeluaran lah, karena kan itu kan sekali beli kan. Palingnya kayak beli papir 3.000, terus filter goceng 8.000 ditambah 15 nyampe berapa tuh Mas? Sekitaran 23 ya? 20. Tanpa beli papir juga suka gratis satu. Iya, kalau di tempat tembakau sih. Bisa milih lagi. Tapi kalau gua katanya 2. Gila penjilat. Nggak tahu diri. Cuman gua Sesukanya ya? Iya, kasih satu, Bener-bener. lagi. Tapi gue sebel tuh sama customer yang minta kayak gitu. Sama. Kan lu customernya. Jadi gini. Dicatat nih gua nih. Enggak. Oh, kan catat. Si Dimas nih kayak gini. Jadi gini, nah akhirnya pokoknya oh iya tuh suka ada begini-gini nih tembakau, nggak apa sih, itu seni.
Enggak, kalau orang habis gituin tembakau lagi makan dia tusuk gigi. Makanya pakai batang tembakau. Pas dia lagi gini ngempasin masuk. Bisa. Mas, kalau misalkan lu kan ngebako ya, kalau lu pakai filter sih ya. Gua nggak pakai filter, Mas. Kalau nggak pakai filter gua pahit. Nah, gua suka masuk gitu, Mas. Sebatang, dua batang lah, satu ginian lah, satu lagi gini. Pernah masuk loh. Sering. Oke. Kadang suka ketelan abis ngopi kan, kita kan kalau misalkan ngerokok ngopi ya. Ngopi. Yang nggak seret. Nah, terus udah kan ngopi segala macem suka ketelan. Nah, akumulasi dalam sebulan bisa se-ons kali ya? Masuk dalam tubuh. Bisa kilo itu. Nyampur sama tai. Ada biar kasep. Hening ya. Biar kasep. Kan nggak kebakar. Oh. Udah jadi apa namanya adonan di dalam. Ya adonan. Nggak nih Mas, tadi balik lagi kayak nanggung kan tadi cerita Ya. gue tuh kayak pas 1,5 dibanding gue anggaplah 8.000 tambah 15 berarti 23 ya? Iya. 23 sama filter sama papir. Itu pengeluaran 23.000. Nanti repeat lagi pas cuma 15.000 doang tuh. Ya kan? Gua bandingin sama beli rokok 23.000 dapat satu bungkus. Satu bungkus misalkan Itu nggak nyampe seharian ya sebungkus ya? iya, nah Yang 12 batang apa? kalau 45 batang berapa bungkus sih Mas? 45 batang. 12 kali 2 24 kali satu lagi berapa? 48. 48 ya pokoknya 48an lah ya, 3 bungkus lumayan. 4 bungkus. 4 bungkus ya? 4 bungkus. Satu kita kalau misalkan beli di rokok di warung satu bungkus, kalau misalkan kita ngebako perbandingannya 1:4 ya? Iya dong. 1/1 lah. Maksudnya 1/2. kan gue beli rokok di warung misalkan 23.000 nih. 4 batang. Iya, satu bungkus. Ya. Gue beli tembakau 23.000 dapat 4 bungkus. Kalau perbandingannya cuma satu bungkus mah masih terbilang juga masih oke sih. Apalagi ini 4 bungkus. Oh iya benar. Iya dong. Anjir, itu ya ibaratnya memotong kos banget lah, dikaliin 4 bungkus misalkan satu bungkus itu sehari. 20. Itu udah ngepangkas 3 hari tuh. Ya. Ya ibaratnya lebih irit lah. Sehari aja gua kadang kalau rokok formal nih sebungkus kan 20.000 ya. Kalau Iya. gua rokok sehari 2 bungkus itu kan 40.000. Heeh. Nah, sementara gua cuma dapat 2 bungkus seharian. Iya. Tapi kalau gua beli tembakau nih yang 15.000 bisa dapat 7 bungkus. Iya, nah kalau tadi kan gue ngebahas kalau gue beli yang tembakau yang pertama kali tuh, yang mereknya kayak modelan kayak gini. Apa tuh? Ini modelan kayak gini. Dia tuh dalamnya kretek cuma 50 gram, harganya lebih ibaratnya sekitaran 12 atau 13-an lah gitu. Ya gue memikirnya tuh kayak itu solusi gitu waktu itu karena belum tahu tembakau yang kayak gini nih. Belum kenal ya. Iya. Kalau misalkan udah dikenalin ini 15.000 Kenal 100 sayang. gram, gue Allah patah. Patah anjir. Ya lanjut nih enggak? Kan lagi Lanjut dah. Ngerokok dulu. Iya benar. Lu kenapa sih kalau ngelinting gede-gede gitu gua tanya? Gue tuh kan rokoknya kan yang suka Samsung sama filter ya Mas. Ya. Jadi kayak gue bikin kayak rokok lu kayak begini nih. Tuh. Iya, kurang gitu, nggak nendang. Tapi tadi gua kasih satu disep. Ya itu karena gratis mah. Kok gratis sih? Karena nggak ngelinting maksudnya. Ya pokoknya kalau misalkan kita anjir gue balik mulu. Apalagi Kalau kelar gue cerita. Apalagi kalau kita lagi nongkrong ya kan, kalau kita nebar sebungkus kayaknya rugi banget. Nah, Rokok iya formal, ya kan? bener. Intinya sih kalau misalkan kita tadi kan gua ngomongin yang itu ya, agak lebih 50 gram lah. Kalau misalkan ini ditambah 50 gram lagi, 15.000 100 gram. 100 gram. Berarti kan 8 bungkus dong. 8 bungkus. Anjir, 15.000. satu bungkus rokok dibanding sama 8 bungkus tembak. Wah itu udah motong kos banget lah, ibaratnya kayak misalkan lu sebulan cuma ngeluarin 200.000 ya, Iya. dibanding 1,5. Iya. Sisanya lu? Nah Mas, pertanyaannya ini kan udah nih clear ya, pengalaman kita berdua nih ya. Gue tuh sampai saat ini masih banyak orang yang ngerokok warungan Mas. Kenapa ya? Karena dia mungkin Belum tahu manfaatnya kali ya? Nanti jenuh. Enggak, maksud gua kenapa orang bisa menurut lu nih? Nah. Kenapa orang bisa masih tetap bertahan beli rokok konvensional yang ibaratnya itu apa karena dia belum ada tahu edukasi kali Mas ya? Tapi sementara dia tahu tembakau gitu.
Oh iya, heeh. Faktornya ada faktornya itu biasanya ada 3 nih. apa tuh? Kalau gue sih masukin nih ketiga nih ya. Kayak dia males, Langsung inti. nggak punya waktu. Terus Yang kedua dia nggak mau ribet. itu Jadi dia tinggal ngesek doang, agak mau linting-linting. ditambah sama dia belum punya pengetahuan soal ini. Iya, belum nemuin rasa yang cocok. Nah, video ini adalah masuk mas, ikan mas. Video ini adalah gimana kalian melihat video ini dari sisi sudut pada tidak pak. Anjing belibet banget. Ya enggak lanjut aja. Maksudnya gue apa ya, video ini tuh kayak gue memberikan, Membantu. bukan membantu sih, kayak memberikan ini loh manfaatnya. Gue memotong kos tuh jauh lebih banget dibanding gue beli rokok Irit gitu. banget ya. Iya. Tapi dibalik itu semua mas, kita nggak boleh mengkotak-kotakan tembakau juga mas. Nggak boleh. Karena rokok konvensional juga penting. Kalau lu gimana mas, menurut lu kalau misalkan kayak lu kan pasti kita nongkrong nih Ya. atau enggak di sebuah tempat lah, lu kayak lu lagi nongkrong temen lu yang udah lama nggak ketemu, itu kan pasti lu ada rasa gengsi buat ngenebar toples lu atau kotak rokok lu, pasti lu akan beli rokok kan. Kan kalau gua tetap buat lebar. Oh karena lu ini ya, apa namanya, ngelinting di rumah ya, Iya, menyetok ya. Kalau gua tipikalnya kayak gini guys, jadi kalau kemana-mana gua on the spot aja, kalau misalkan pengen ngerokok langsung gua bikin. Karena kan kalau di Begadang itu kalau nongkrong pasti kan rokok pada kayak kereta. Iya, bener-bener. Nah, di saat dia Oh berarti lu nggak masalah ya mas ya? masalah. Kalau gua masalah pas di situ. Apa? Walaupun gua udah ngebakol lama ya, gua tetap masih cinta sama tembakau gua nih. Misalkan gua udah garam filter, mau merek apa, misalkan mau merek apa sih namanya itu, Grand Royal, Queen Bee, Jayana, pokoknya tembakau filter lah gua udah garam filter gitu. Nah gua masuk di situ tuh kayak Camlok, gua udah garam filter, Surya, gua masuk. Cuman karena gua udah enak tahu rasanya lah ibaratnya, Iya. gue tuh masih agak malu gitu mas, bawa kotak ini gue nebar ke teman-teman gue yang udah lama nggak ketemu, atau enggak kayak even lu lagi di mana sih, apa sih namanya, kayak lagi nongkrong sama teman-teman di kafe gitu-gitu kan, kayak nggak masuk gitu mas. Jadi kayak akhirnya kita rela beli beli rokok. Lu gitu nggak? Kalau gue mah enggak, gue habisin nih di tempat gue ya kan, gue linting semua. Jadi kalau misalkan gue mau jalan, gue tinggal mau bawa berapa bungkus nih. Oh lu rajin berarti ya. Karena kalau linting-linting di banget emang bukan momennya. Bener. Jadi kan kalau kita bawa di rumah kan tinggal bakar. Iya, jadi emang gitu sih. Maksudnya berarti kita udah tahu nih solusinya, berarti kita emang harus punya nyetok. Nah, mungkin kalau misalkan gua masukin lagi nih, Mas. Ibaratnya gua kan bukan tipikal orang yang suka pakai filter ya, Mas ya. Iya. Jadi gua suka rokok gede dan gua ya udah kayak Samsu aja gitu. Sambil. Itu kalau misalkan gua linting tuh jelek banget, Mas. Apalagi pakai tangan sendiri. Maksudnya gua nggak pakai alat gitu. Terus gua masukin bungkus rokok sekali 2 kali gua pernah. Terus berantakan. Iya malu aja gitu, kayak lecek banget gitu. Lu gitu gak sih? Gue nggak gitu dong. Karena Berarti udah ada alatnya. gua bisa belajar nih dari sini nih. Karena udah ada alatnya, ngapain pakai tangan? Emang sih pakai tangan dulu ya? Hmm. Pakai tangan, pakai kaki. Waduh. Atau nggak nyuruh orang lintingin itu bos. Tetap mahal dong jadinya anjir hasil akhirnya. Kan besok sama enak. Iya sih. Sibuk banget sih mas. Sibuk banget gua kan. Jadi gua udah kayak pabrik ini, lintingnya rapi. Waduh, gila. Dimas nih yang paling rapi. Paling linting. Selalu dipuji mulu kan ya. Tapi kalau misalkan dulu di rumah suka bawa teman-teman lu nggak sih buat kayak nih coba isep nih rokok nih, atau ini isep nih. Anjing, kalau gua selalu nyiapin satu kotak gitu, udah jadi semua, jadi tinggal ngisep. Oh gitu ya. Terserah dia mau ngisep apa enggak, yang penting gua udah nyediain gitu kan. Oke. Kalau rokok dia habis, dia nggak punya duit, itu rokok gua isep kan. Iya. Nggak mungkin nggak diisep, karena kan punya duit ya kan. Mau nggak mau diisep, mungkin di situ dia ngerasain. Tapi kan dia nanya, ini rokok rasa apa nih mas gitu ya kan. Tapi pernah ada nggak mas teman-teman lu yang ibaratnya kayak ini rokok apaan sih? Udah pasti tahu linting ya sih. Iya, Ya karena dari brandingnya udah beda ya. Busanya kayak begini guys tuh. iya. Keluar ujungnya. Satu doang itu. Gak mau kalah sih. Dia tuh kagak mau banget di komen jelek kalau lintingannya tuh, heran gua. Cuma satu doang. tuh Iya. rokok, ya kan. Bisa kenapa sih gua nggak ngomongin? Nggak komen gua. Kata orang-orang gua kayak pabrikan.
Anjir, kayak pabrikan. Iya ya, berarti nggak, lu nggak masalah soal gituan. Maksudnya gituan apa nih? Nggak masalah tuh gituan. Lagi pas di kantong. Oke, oke. Gua tuh yang tadi maksudnya ya bener sih, gua selalu masalah di situ. Berarti gua bisa ngambil kesimpulan gua harus nyetok berarti maksudnya. Nyetok lah. Gua masih belum nemuin loh orang-orang yang kayak even lu lagi di kafe, Ya. even lu lagi di pinggir jalan ngebuka bungkus kotak rokok yang isinya tembakau yang hasil lintingannya dia. Gue pernah. Oh lu pernah ya? Berarti circle kita beda ya? Jadi gue beli circle gue beda ya. Apa-apa? Jadi, apa namanya? Itu nggak bungkus rokok yang atas itu nggak? Yang kalau bikin pos itu. Iya, itu kan bisa jadi rokok beneran kan? Iya. Maksud gua kayak kotak rokok yang ada stikernya, intinya yang tingwe banget lah gitu. Oh yang tinggi banget. Iya. Mungkin kalau gojek iyalah ya kan. Gua udah sering 1-2 orang gua udah sering lihat. Tapi kayak misalkan lagi di mana gitu jarang gitu, Mas. Kayak tempat makan pinggir jalan pecel lele kan dia buka bungkus rokok ya bungkus rokok bener kan. Apa dia ngelinting yang rokoknya di dalam rumah kali ya? Nggak mungkin juga sih. Kayaknya dia ini sih apa namanya kalau buat di luar kayaknya dia malu kali. Cuma kalau di rumah dia mungkin dia nyetok. Mungkin kalau misalkan dia udah nyetok kayak lu nih di dalam bungkus, oke nggak apa-apa gitu. Apa dia ngeluarin Dia ngeluarin juga. Apa dia ngeluarin 20.000 buat beli rokok formal ya kan? Kan di rumah masih ada berapa bungkus rokok tembakau. Nah, Gitu. iya berarti kayak gua banget ya. Nah itu dia guys. Agak muda ya. Guys, jadi gitu guys maksud gua. Nyinyir banget bocah. Jadi gitu guys. Jadi kayak gue masih tadi yang gue bilang masih bau. Masih jarang ngeliat gitu. Padahal toko tembakau tuh udah banyak. Gue masih belum melihat gitu effort orang yang gue penikmat tembakau gitu. Kayak mungkin kalau misalkan kayak vape kan banyak tuh toko-toko vape kan, dan gue sering banget orang lihat identik dengan dikalungin gitu pouchnya dia, dia ternyata vapor. Nah itu yang gue belum lihat di tembakau, Mas. Ngerti gak sih lu? Jadi lu mau ngeliat gua ngeluarin rokok tembakau di mana gitu? Ya iya, nggak lu doang, orang-orang gitu yang identik sama orang nih. Kayak misalkan lu orangnya tembakau banget nih. Tembakau. Nah di luaran sana yang menggambarkan lu tembakau banget tuh nggak kelihatan kan? Nah kalau vape kan dia udah ada gantungan sama device-nya kan. Wah nih dia punya tas kecil dibuka, dia ngasih liquid gitu-gitu kan. Nah kalau tembakau tuh nggak ada. Apa ya identiknya? Karena mungkin malu kali ya. Mungkin gengsi kali ya. Nah itu dia. Tapi kalau bagi gua ngapain gengsi? Nah itu mungkin orang yang gengsi itu orang yang belum tahu rasanya, manfaatnya, udah mau mangkas kos. Nah tapi Mas, pertanyaan gua, target pasar tembakau itu menengah ke bawah atau menengah ke atas? Kalau kata gua general, Kalau orang yang menengah ke atas juga pasti tembakau juga. netral sih kalau gua. Tapi jarang juga orang yang menengah ke atas beli tembakau. Nah itu yang tadi kembali lagi, nggak mungkin dia Pasarnya tembakau orang yang misalkan orang yang ada ya, yang punya duit, yang ibaratnya punya udah settle lah gitu. Dia punya masih dari gajinya masih punya space buat foya-foya segala macem. Pasti kayak beli tembakau yang rasa ini masih worth it, Mas. Iya, karena dia penasaran. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dari gua Angga, gua Dimas. See you, bye bye.